Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat tercinta, selamat datang di channel Lautan Rezeki, wadah kita bersama untuk belajar, memperdalam amalan, doa, dan zikir yang bisa membuka jalan menuju keberkahan hidup. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan lahir batin, keberlimpahan rezeki, serta hati yang dipenuhi cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tuliskan satu sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kecintaan dan sholawat kita, kelak kita mendapat syafaat beliau di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari ujian. Ada saatnya kita diuji dengan kesempitan rezeki, ada kalanya kita dihadapkan dengan masalah hutang, usaha yang seret, atau pintu-pintu kehidupan yang terasa tertutup rapat. Namun ingatlah, setiap masalah pasti Allah sertakan jalan keluarnya. Dan salah satu kunci agar pintu rezeki terbuka lebar adalah dengan zikir dan doa. Hari ini, kita akan membahas zikir yang sangat dahsyat, sebuah zikir yang bukan hanya membuka jalan rezeki, tapi juga melapangkan urusan hidup, menenangkan hati, dan memperkuat iman kita. Zikir itu adalah, Ya Malik, salah satu dari Asmaul Husna. Ya Malik, artinya adalah yang maha merajai, penguasa sejati atas seluruh jagat raya. Dengan menyebut nama Allah, Ya Malik, kita mengakui sepenuhnya bahwa seluruh kerajaan langit dan bumi, segala kejadian dan takdir, ada dalam genggaman Allah semata. Dialah Raja yang tidak pernah tidur, tidak pernah lemah, dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberi atau menahan rezeki kecuali dengan izin Allah yang Maha Malik. Ketika kita melafalkan, Ya Malik, itu bukan hanya lantunan lisan. Tetapi ia adalah bentuk penyerahan diri total, pengakuan tulus bahwa hidup kita, rezeki kita, bahkan setiap helaan napas kita ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, zikir Ya Malik memiliki banyak sekali manfaat luar biasa, apalagi jika diamalkan dengan istiqomah, penuh keyakinan, dan keikhlasan hati. Menarik rezeki dari arah tak terduga. Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Dengan menyebut nama Ya Malik, kita sedang mengetuk pintu rezeki dari penguasa sejati. Rezeki itu bisa datang melalui cara yang tidak pernah kita duga, peluang usaha yang tiba-tiba muncul, pekerjaan yang menguntungkan, bahkan pertolongan dari orang-orang baik di sekitar kita. Mempermudah segala urusan. Betapa seringnya kita merasa jalan hidup begitu sempit. Namun dengan zikir ini, Allah melapangkan jalan yang sulit, memberikan solusi dari perkara rumit, dan menolong kita keluar dari kebuntuan. Membantu melunasi hutang. Bagi yang terlilit hutang, zikir ini bisa menjadi jalan spiritual. Ingatlah sahabat, Allah adalah Raja dari segala kekayaan. Ia mampu melunasi hutang hambanya dengan cara-cara yang menakjubkan,
bisa melalui rezeki tiba-tiba, usaha yang berkembang pesat, atau pertolongan orang yang digerakkan hatinya. Menenangkan hati dan pikiran. Dunia sering membuat kita gelisah. Namun setiap kali kita menyebut, "Ya Malik," hati kita akan terasa lebih damai, pikiran menjadi ringan, dan kegelisahan berganti dengan ketenangan. Menguatkan tauhid dan tawakal. Setiap ucapan "Ya Malik" adalah perisai tauhid kita. Kita semakin yakin bahwa tidak ada raja sejati selain Allah. Tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepadanya. Ada banyak kisah orang-orang yang merasakan keajaiban dari zikir ini. Seorang pedagang kecil pernah bercerita, usahanya hampir gulung tikar. Utang menumpuk, pelanggan jarang datang. Ia kemudian istiqomah membaca "Ya Malik" setiap malam setelah Isya sebanyak 733 kali. Ia lakukan dengan penuh kesabaran, tanpa berhenti meski hasil belum terlihat. Subhanallah, dalam hitungan minggu, tokonya kembali ramai. Orang-orang berdatangan, bahkan ada rekan yang tiba-tiba menawarkan kerjasama. Dari yang awalnya putus asa, ia kembali bangkit dengan izin Allah. Sahabat, inilah bukti bahwa ketika kita bersandar kepada Allah dengan sungguh-sungguh, pertolongan itu akan datang dari arah yang tidak kita sangka. Tata cara mengamalkan zikir, "Ya Malik". Agar zikir ini benar-benar berbuah keberkahan, lakukan dengan tata cara berikut. Laksanakan salat Isya dengan khusyuk. Salat adalah fondasi ibadah kita, dan salat yang tenang akan membuka pintu hati untuk berzikir dengan lebih dalam. Duduk menghadap kiblat dalam keadaan suci. Pastikan kita berwudu, lalu duduk dengan hati yang fokus, jauhkan pikiran dari hal duniawi. Bacalah "Ya Malik" sebanyak 733 kali. Ucapkan perlahan, penuh penghayatan, hadirkan rasa butuh yang mendalam, dan yakini bahwa Allah lah Raja sejati yang memegang seluruh urusan rezeki kita. Tutup dengan doa. Mohonkan segala hajat kita, apakah itu rezeki, kesehatan, keturunan, jodoh, atau pelunasan hutang. Mintalah dengan hati yang penuh keyakinan, karena Allah mencintai hamba yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Sahabatku, zikir "Ya Malik" bukan sekadar bacaan. Ia adalah pernyataan iman, penyerahan diri, dan ikhtiar batin. Amalkan dengan istiqomah, maka insya Allah Allah akan menunjukkan jalannya, memberikan rezeki yang halal, melapangkan kesulitan, dan menenangkan hati kita. Mari sama-sama kita tuliskan di kolom komentar. Qabiltu, sebagai tanda kita siap mengamalkan zikir ini. Sertakan juga doa dan hajat sahabat, agar kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan, dan semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Semoga kita semua diberkahi rezeki yang melimpah, hutang-hutang kita dilunasi, hati kita tenang, dan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.